berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Untuk menambah semangat kita dan cinta tanah air kita, sebelum memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu Indonesia dulu ya, yang berjudul Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri. Kita akan nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Nah, di sini aku akan mengabsen terlebih dahulu ya. Tabrika, Hadir Bu. ya, Ayu, Hadir Bu. oke, Merina, Hadir Bu. Muliza, Hadir Bu. oke. Jadi hadir semua ya. Nah, ini kan sudah memasuki semester baru. Libur semester kemarin kalian kemana aja? Ke pantai. Ke pantai, ke rumah nenek. Nah, selama di perjalanan menuju liburan itu, ada peristiwa apa aja sih yang kalian lihat? Macet, terus apa lagi? Kecelakaan kendaraan. Nah, jadi semua peristiwa-peristiwa yang kalian lihat kemarin itu adalah bagian dari cerita teks non-fiksi yang akan kita bahas pada hari ini, yang merupakan pembelajaran tema 8 lingkungan sahabat kita subtema 2 perubahan lingkungan. Nah, untuk lebih mudah memahami, kalian perhatikan ya apa yang Ibu tampilkan. Ketika kalian memperhatikan, maka kalian akan mengerti. Jika kalian mengerti, maka kalian akan menjadi pintar. Pintar, maka kalian akan disayang oleh orang tua. Oleh karena itu, perhatikan Ibu ya. Mari kita mulai ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran pada hari ini terlebih dahulu. Yang pertama yaitu melalui kegiatan membaca cerita teks non-fiksi, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau kejadian pada teks non-fiksi dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan penugasan, siswa mampu menceritakan peristiwa yang terdapat dalam teks non-fiksi dengan percaya diri. Oke, nah setelah memahami tujuan dari pembelajaran hari ini yang akan membahas mengenai cerita teks non-fiksi. Sebelum itu, ada yang tahu nggak apa sih itu cerita non-fiksi? Ya, tadi kan? Teks yang nyata, ya benar. Apa lagi? Kejadian yang sesungguhnya Bu. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan apa yang Ibu tampilkan ya. Nah, teks non-fiksi. Teks non-fiksi ini merupakan teks yang ditulis berdasarkan fakta yang benar-benar terjadi, bukan rekaan ataupun rekayasa. Cerita yang ditulis berdasarkan data-data di lapangan dan dapat dibuktikan kebenarannya, atau yang dapat kita lihat dengan mata kepala sendiri. Seperti yang kalian sebutkan tadi, macet, kecelakaan itu merupakan bagian dari teks cerita non-fiksi karena dapat dibuktikan kebenarannya. Seperti itu. Nah, contoh teks non-fiksi itu ada beberapa contoh. Ada teks berita, teks buku ilmiah, teks esai, makalah ilmiah, jurnal. Ini merupakan bagian dari teks non-fiksi. Mengapa? Karena pada berita, buku ilmiah, esai, dan lain-lain ini dapat dibuktikan kebenarannya dan biasanya itu mengandung makna yang bersifat nyata. Nah, pada hari ini untuk teks cerita non-fiksi ini kita berfokus kepada berita. Nah, ini merupakan contoh berita dari teks non-fiksi. Judulnya yaitu Kesulitan Air Bersih, Warga Karimun Jawa Ambil Air ke Pegunungan. Nah, ini merupakan bagian dari teks ceritanya. Kalian baca satu orang satu paragraf ya, mulai dari Tabrika. Warga Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara terpaksa harus mengambil air di wilayah pegunungan yang masih menggunakan sumber air. Hari 28, warga Kecamatan Karimun Jawa mengatakan bahwa musim kemarau yang melanda beberapa bulan terakhir terdampak pada pasokan air bersih.
selanjutnya untuk paragraf kedua itu yang berwarna kuning dibacakan oleh Yunita. Selama ini warga mengandalkan aliran pipa PDAM untuk kebutuhan konsumsi. Sudah lebih dari 1 minggu warga kesulitan mendapatkan air bersih karena PDAM tidak mengalir. Kondisi tersebut sudah biasa terjadi saat musim kemarau. Hanya saja tidak ada penanganan khusus berkaitan dengan minimnya pasokan air bersih ketika musim kemarau. Nah, selanjutnya paragraf ketiga yang berwarna biru akan dibacakan oleh Melina. Setiap tahun warga Karimun bersih, tapi sampai sekarang belum ada solusi. Untuk mendapatkan air bersih, warga terpaksa mencari sumber air yang berada di pegunungan. Tiap pagi warga di sumber air pegunungan untuk mendapatkan air bersih. Mereka membawa jerigen, padahal jaraknya lumayan jauh. Oke, nah baik untuk paragraf terakhir yang berwarna biru mudah akan dibacakan oleh Muliza. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Jepara Alwi Noar Isdianto menuturkan bahwa di daerah Karimun Jawa memang rawan kekeringan. Nah, sudah selesai ya membaca contoh dari teks non-fiksi yaitu berita. Apa saja sih yang kalian dapat dari cerita ini? Data-data apa saja yang kalian dapatkan? Kekeringan, ya betul. Terus apa lagi? Warga mencari sumber air. Ya, menjadi sumber airnya kemana? Di pegunungan. Iya betul. Jauh. Iya benar sekali. Nah, untuk lebih memahami, di sini Ibu ada kuis nih. Nah, kuisnya bisa kalian jawab masing-masing ya. Nah, setiap peserta boleh nih memilih mau amplop yang berwarna apa. Mulai dari Tabrika. Ayo maju. Nah, Tabrika mau memilih amplop yang warna apa? Warna ungu. Oke, kita buka dulu ya. Nah, ayo dibaca. Peristiwa apa yang terjadi? Nah, peristiwa apa yang terjadi pada cerita non-fiksi yang kita baca tadi? Dari peristiwa apa yang terjadi dari teks tadi itu ada kekeringan di desa Karimun Jawa. Mereka atau warga-warga di situ mencari air ke sebuah pegunungan agar mendapatkan sumber air. Iya, betul sekali. Beri aplaus untuk Tabita. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya siapa yang mau maju? Oke, kepada Yunita, maju. Nah, baik. Yunita mau pilih amplop yang warna apa? Warna pink. Oke, warna pink kita buka ya. Nah, dibaca soalnya. Di mana peristiwa itu terjadi? Nah, di mana peristiwa itu terjadi? Nah, peristiwa itu terjadi. Jadi peristiwa itu terjadi di desa Karimun Jawa. Nah, di desa Karimun Jawa. Gimana nih teman-teman? Bener nggak? Benar. Ya, bener ya. Jadi cerita itu berasal dari desa Karimun Jawa. Beri untuk kita. Nah, jadi sudah paham ya mengenai cerita teks non-fiksi. Nah, selanjutnya agar lebih paham, Ibu akan membagi dua kelompok secara heterogen yang akan mengerjakan lembar kerja ini. Oke? Oke, Bu. Nah, oke. Baik, ini lembar kerjanya Ibu bagikan ya. Kalian di kelompok. Saya berkelompok. Silakan dikerjakan. Kan bisa kan? Kelompok ini ada kesulitan ya? Enggak, Bu. Nah, baik. Apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah. Ya. Oke. Baik, perwakilan kelompok maju ke depan ya. Siapa yang mau maju duluan? Oke, kepada Yunita dipersilakan.
sebuah rumah di Cipete Utara, Jakarta Selatan pada pukul 17.35 waktu Indonesia bagian Barat pada hari Sabtu tanggal 15 bulan 3 tahun 2014. Nah, pada teks tersebut merupakan teks non-fiksi karena terdapat bagian data-data yang saya sebutkan tadi. Oke, baik. Benar ya apa yang dikatakan oleh Yunita. Beri aplaus Yunita. Oke, terima kasih dulu. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai cerita non-fiksi. Nah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama apa itu cerita non-fiksi. Jadi, teks cerita non-fiksi ini merupakan teks yang bersifat nyata atau konkret. Ada yang bisa menyebutkan nggak apa sih ciri-ciri teks non-fiksi? Ada yang bisa menyebutkan? Ayo Kak Rika. Jadi ciri-ciri dari teks non-fiksi itu bersifat nyata, terus beritanya itu kebanyakan berita yang baru, kemudian dianya kebanyakan dari jurnal atau dari karya ilmiah seseorang karena itu bersifat nyata. Kemudian tulisannya itu bersifat denotatif. Itu saja, Bu. Oke, baik, benar ya. Jadi teks cerita non-fiksi ini bersifat ciri-cirinya yaitu yang pertama bersifat nyata, yang kedua menggunakan bahasa denotatif. Bahasa denotatif itu yaitu bahasa yang sebenarnya tidak direkayasa. Yang ketiga yaitu biasanya terdapat pada jurnal-jurnal, dan yang keempat itu biasanya faktual atau yang baru terjadi. Oke. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi yang akan kalian kerjakan sebelum pulang. Nah, baik, Ibu bagikan ya. Ya, Bu. Dikerjakan. Selamat mengerjakan. Nah, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, Ibu ambil ya. Nah, setelah selesai membacakan lembar evaluasi ini, maka berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Pada Muriza? Baiklah teman-teman, mari kita baca doa sebelum kita pulang ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat ya untuk kedepannya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.